Seseorang hendak menusukmu dari belakang karena hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali channel reading ya. Ini energi umum. Energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sabel, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, seseorang hendak menusukmu dari belakang teman-teman. Karena hal ini ya, siapa sih seseorang tersebut? Ya, kalau aku lihat sih memang dia adalah orang yang kamu kenal dekat banget dengan kamu ya sebenarnya teman-teman. Ya, oke, fokus, konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Eight of Cups, 8 cangkir. 8 cangkir muncul hadir ya sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi kehidupan dari seseorang ya teman-teman yang mencoba ataupun sudah ya, kita katakan sudah ataupun akan gitu sih, hendak gitu ya teman-teman. Yang jelas memang aku merasakan di sini seperti ada sebuah indikasi ya teman-teman, indikasi tentang adanya sebuah penguasaan ya, tentang adanya sebuah penguasaan. Nah, kalau dikatakan kalau berbicara terkait dengan sebuah penguasaan, berarti ini terkait dengan sebuah ambisi ya. Ya, dia ingin menguasai, ingin mendapatkan apa yang mungkin kamu dapatkan. Ya, nah, ketika kita berbicara terkait dengan adanya pengkhianatan ataupun menusuk dari belakang ya teman-teman, sama saja sebenarnya ini sesuatu hal yang cukup akan membuat kamu sangat terpukul, akan membuat kamu sangat kecewa, ya. Karena apa? Ya bisa jadi seseorang tersebut memang memiliki sebuah hubungan dan keterkaitan yang sangat-sangat begitu dekat banget dengan kamu. Oke, nah, kemudian aku punya Wheel of Fortune teman-teman. Cukup nyata nih. Ya, ketika dia hendak menusuk kamu dari belakang ataupun hendak berkhianat sama ya, teman-teman. Ya, ternyata memang kehidupan kamu saat ini dapat aku akui dalam fase yang sangat-sangat baik banget ya. Kita katakanlah saat ini ketika kita berbicara terkait dengan perihal pekerjaan, bisa jadi posisi kamu cukup bagus. Ya, posisi kamu cukup bagus, kamu memiliki sebuah jawaban ya, jabatan, mohon maaf teman-teman, ya, jabatan ya yang cukup bagus sehingga seseorang ini mungkin ya teman-teman ingin menusuk kamu dari belakang. Kenapa? Bisa jadi dia menginginkan jabatan kamu ataupun mungkin memang pada dasarnya, pada intinya dia ingin menjatuhkan kamu teman-teman. Nah itu ya, siapa yang akan membuat kamu seperti itu? Ya tentu teman kamu sendiri, karena mungkin yang mengetahui tentang diri kamu teman kamu, tidak mungkin orang lain yang memang selalu dekat dengan kamu teman-teman. Itu yang aku maksud ya, hendak menusuk kamu dari belakang. Jadi harus hati-hati, waspada. Dan kemudian ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara ataupun rumah tangga, itu juga hal yang sama teman-teman. Ya, orang-orang terdekat kamu juga yang ingin menusuk kamu dari belakang, merebut pasangan kamu dari kamu gitu ya. Jadi sebenarnya ya boleh baik, oke, boleh menjalin sebuah hubungan kerja sama apapun itu ya, berteman baik, tapi terkadang terlalu berteman baik ya biasanya sih ujung-ujungnya bakal apa ya, menjadi musuh besar suatu saat. Kebanyakan seperti itu teman-teman. Kenapa? Nah, yang pertama, banyak hal-hal yang pribadi, privasi yang mungkin terlalu sering banyak diungkapkan ya. Itu yang pertama. Dan kemudian ketika sudah berteman dekat, jadi seakan-akan tidak ada lagi rasa saling menghargai. Kebanyakan sih seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian ketika sudah dekat, jadi seakan-akan itu sudah terlalu bebas, leluasa ya, tanpa kamu sadari, ya itu tadi teman-teman, dia menghancurkan hidupmu.
pekerjaan kamu kah, bisnis kamu, usaha kamu, dan bahkan rumah tangga. Nah, ini sesuatu hal yang sangat-sangat akan kamu apa ya teman-teman, tidak akan kamu lupakan ketika memang teman dekat kamu nantinya ya akan menikung kamu teman-teman, mengkhianati kamu gitu sih, dengan merebut pasangan kamu ya. Jadi itu, oke. Dan kemudian aku punya the devil teman-teman. Nah, oke, jadi caranya nih, cara ya teman-teman, kita berbicara terkait dengan cara yang dia pergunakan ya. Ternyata aku punya the devil ya. The devil ini kartu yang selalu identik dengan yang namanya mistis, black magic, guna-guna ya. Ini yang dia lakukan, ini yang dia perbuat ternyata untuk menaklukkan mungkin pasangan kamu, contoh ya, kemudian untuk membuat kamu jatuh sakit sehingga kamu, pekerjaan kamu jadi terganggu, oke, membuat pikiran kamu jadi nggak konsentrasi teman-teman ya. Dan bahkan di dalam kehidupan yang lain, usaha kamu juga sama gitu ya. Oke. Nah, ternyata ada ini ya, the devil itu ya. Dan kemudian ini aku punya the tower, dan ketika kamu tidak waspada kali ini, maka ya siap-siap untuk menerima sebuah kehancuran teman-teman. Apakah ini bisa diperbaiki nantinya? Tentu bisa ya, tentu bisa diperbaiki teman-teman ya, nggak ada yang nggak mungkin ya. Tetapi ada baiknya ketika ini dapat kamu minimalisirkan ya, kenapa tidak sih sebenarnya, sebelum pengkhianat ataupun sebelum seseorang tersebut mengkhianati kamu teman-teman, menusuk kamu dari belakang ya, karena memang tujuannya ingin menghancurkan hidupmu dan ingin mendapatkan apa yang kamu miliki. Ternyata itu ya, ambisinya, tujuannya sangat begitu besar teman-teman. Oke. Dan kemudian aku punya kesatria koin ya. Nah, kesatria koin muncul hadir untuk energi kartu kelima teman-teman. Jadi dari kartu kelima ini kalau dikatakan apa ya, sepertinya ini berkaitan sih sebenarnya teman-teman, tentang kamu orang yang memang aku akui mudah percaya, kamu orang yang mudah terpengaruh teman-teman ya, mudah dekat memang dengan orang lain. Kamu orang yang mudah dan gampang bergaul sih sebenarnya teman-teman ya. Hanya saja memang kali ini coba deh kamu harus lebih selektif lagi, jangan sampai teman-teman ya setelah kejadian baru menyesali. Nah, seperti itu yang ditakutkan ya. Jadi memang segala sesuatunya harus punya proteksi nih, tetap ya, meskipun dengan teman dekat ya, kita tidak tahu teman dekat nih, jangankan teman dekat teman-teman ya, bisa jadi keluarga sendiri pun saja bisa menghancurkan gitu sih. Mohon maaf ya, memang sih tidak semua berpotensi teman-teman. Nah, itu juga tergantung sebenarnya dari apa ya teman-teman ya, mungkin ketika ada kesempatan, ketika ada peluang ya. Nah, biasa seperti itu, sesuatu hal yang mungkin nggak terbayang sebelumnya, dan ketika ada peluang, kesempatan itulah maka akan terjadi pengkhianatan itu teman-teman ya. Oke. Dan kemudian aku punya desan ya. Jadi kalau kamu dapat meminimalisirkan teman-teman, insya Allah ya kehidupan kamu nggak akan bermasalah gitu ya. Jadi ketika sudah tahu, apalagi kamu di sini selalu mengikuti intuisi kamu teman-teman ya. Kamu ikuti kata hati kamu, kata hati kamu mengatakan apa, misalkan nih ya, kamu kok ngerasa ada yang aneh nih, seperti ada yang terus membisik-bisiki kamu teman-teman ya, bahwasanya ada orang yang berusaha untuk menghancurkan kamu. Nah, bisa jadi itu pesan semesta untuk kamu yang tersampaikan kepada kamu teman-teman ya, mungkin melalui intuisi kamu, dari hati kamu sendiri, feeling kamu, firasat kamu. Jadi memang penting untuk memiliki hal-hal tersebut ya, agar jangan sampai oke teman-teman ya, segala sesuatunya dihancurkan ya. Oke. Iya nanti gitu sih. Nah, kemudian aku punya The Hanged Man teman-teman. Nah, yang harus kamu lakukan di sini adalah kamu harus lebih menyerahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing teman-teman. Dan di sini kalau dikatakan jangan terlalu mudah percaya, ya itu juga wajib sebenarnya teman-teman ya. Harus ada antisipasi lah paling tidak ya, agar kamu selalu terhindar dari yang namanya masalah dan masalah. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.